Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok kerjaan rumah nggak ada habisnya ya? Rasanya capek, kewalahan, dan mungkin sedikit ngerasa pengorbanan kita nggak dilihat? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng, kenapa sih urusan rumah tangga itu bisa terasa berat banget? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa membangun fondasi yang lebih adil buat kita berdua? Oke, kita mulai dengan satu fakta yang, jujur aja, lumayan bikin kaget. Dalam hubungan heteroseksual, data nunjukin kalau perempuan itu rata-rata menghabiskan 50% lebih banyak waktu buat urusan domestik dibanding pasangan prianya. 50%. Jadi, kalau kamu ngerasa capek, itu bukan cuma perasaan doang, itu data, itu kenyataan yang bisa diukur. Seringnya nih kita ribut soal piring kotor atau cucian yang numpuk. Tapi sebenarnya itu cuma gejalanya aja. Ibaratnya itu cuma puncak gunung es. Akar masalahnya tuh jauh lebih dalam, tersembunyi di bawah rutinitas kita sehari-hari. Nah, buat ngerti, kita perlu lihat semua lapisan pekerjaan yang kita lakuin. Ternyata, para ahli sosial punya cara keren buat ngejelasin ini. Mereka bilang, kita tuh ngejalanin 3 shift kerja dan seringnya barengan loh. Memahami ketiga shift ini adalah kunci buat ngelihat gambaran utuh dari beban yang sebenarnya kita pikul tiap hari. Yang pertama, ini yang paling jelas dan gampang kita lihat, shift pertama. Ini ya pekerjaan kita, karir kita. Dari pagi sampai sore, yang ngurusin project, deadline, pokoknya bagian hidup yang dihargai dengan gaji. Pekerjaan ini kelihatan, diakui, dan punya struktur yang jelas ya kan? Nah, kelar dari kantor atau kerjaan utama, kita masuk ke shift kedua. Ini dia nih, pekerjaan fisik yang bikin rumah kita tetap jalan. Walaupun gak dibayar, paling gak hasilnya kelihatan. Lantai jadi bersih, makanan ada di meja, baju-baju rapi. Ini pekerjaan yang nyata dan terlihat. Dan disinilah kita nemuin inti masalahnya. Beban yang paling berat, paling gak kelihatan, dan paling sering diabaikan, shift ketiga. Ini pekerjaan yang terjadinya di dalam kepala kita. Ini peran jadi semacam CEO tak terlihat yang ngejalanin seluruh operasi keluarga. Dan jujur, ini sumber utama kelelahan yang sebenarnya. Terus, beban mental itu kayak apa sih? Coba deh lihat daftar ini. Ini bukan sekedar ngerjain tugas, tapi mengingat semua tugas yang perlu dikerjain. Coba pikirin, siapa yang ingat jadwal imunisasi anak? Siapa yang sadar kalau sabun cuci piring hampir habis dan harus masuk daftar belanja? Siapa yang mikirin kado buat ulang tahun teman sekelas anak kita? Nah, itulah shift ketiga yang lagi kerja. Non-stop. Bagian yang paling bikin capek dari shift ketiga ini adalah dia tuh nggak pernah libur. Dia nggak pernah off. Kamu mungkin lagi meeting penting di shift pertama, tapi pikiran kamu udah mikirin nanti malam masak apa. Kamu coba santai nonton TV, tapi otak kamu nyusun daftar kerjaan buat besok. Beban ini tuh nggak punya jam kantor dan nggak kenal tanggal merah. Oke. Setelah kita paham masalahnya serumit ini, sekarang yuk kita fokus ke solusinya. Dan solusinya tuh bukan sekedar bagi tugas 50-50 loh, ini tentang mengubah cara kita berpikir soal keseimbangan itu sendiri. Siap? Coba deh lupain dulu soal kesetaraan yang kaku. Ini bukan kompetisi buat bagi semua tugas sama rata 50-50 sampai ke detail terkecil. Bukan itu intinya. Tujuannya adalah keadilan. Maksudnya, kita menciptakan sebuah sistem di mana kedua belah pihak merasa beban mereka diakui, dihargai, dan dibagi secara wajar, sesuai kesepakatan bareng. Yang penting, terasa adil buat berdua. Nah, sekarang kita sampai di prinsip dasar yang bisa mengubah segalanya. Ini adalah inti dari sistem yang disebut fair play. Sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Semua waktu diciptakan setara. Gini loh maksudnya. Masyarakat kita tuh sering banget, tanpa sadar, menilai waktu seseorang dari berapa banyak uang yang dia hasilkan. Prinsip ini menantang itu semua. 1 jam yang kamu habiskan buat nidurin anak yang lagi rewel, itu nilainya sama berharganya dengan 1 jam yang dihabiskan pasanganmu dalam rapat penting di kantor. Waktu adalah waktu. Titik. Begitu kita sepakat soal ini, kita baru bisa membangun fondasi saling menghargai yang sesungguhnya. Oke, konsepnya keren banget ya kan? Tapi, gimana cara nerapinnya di tengah-tengah kekacauan kehidupan sehari-hari? Yuk, kita ubah konsep indah ini jadi tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Slide ini nunjukin perbedaan yang jelas banget antara sekedar membantu sama kepemilikan penuh. Kalau seseorang posisinya cuma membantu, dia itu nunggu disuruh. Artinya apa? Beban mental, shift ketiga tadi, masih sepenuhnya ada di pundak orang yang nyuruh.
Sebaliknya, kepemilikan penuh itu artinya mengambil alih seluruh tugas, dari A sampai Z, termasuk beban mentalnya. Dari bilang aja aku harus ngapain, jadi ini bagianku, tenang aja. Beda banget kan? Terus, gimana caranya biar bisa punya kepemilikan penuh? Pakai aja model PRE. P itu perencanaan, mikirin apa yang perlu dilakuin. R itu rencana aksi, nyari tahu gimana cara terbaik buat ngelakuinnya. Dan E, eksekusi, ya tinggal dikerjain. Kalau satu orang ambil alih PRE buat sebuah tugas, misalnya ngurus makan malam, itu artinya dia juga yang mikirin menunya, belanja bahannya, sampai masaknya. Pasangan yang lain jadi bisa benar-benar lepas tangan dan lepas pikiran juga soal tugas itu. Ini semua kedengarannya bagus banget ya di teori, tapi gimana cara mulainya di rumah sendiri? Mungkin malam ini juga. Tenang, ada langkah-langkah praktis yang bisa kamu ambil. Ini dia peta jalannya. Pertama, yang paling penting, duduk bareng dan ngobrol. Apa sih arti adil buat kalian berdua? Kedua, bikin semuanya kelihatan. Tulis semua kerjaan, terutama shift ketiga yang nggak kelihatan itu. Ketiga, bagi tugasnya pakai prinsip kepemilikan penuh tadi. Siapa yang bertanggung jawab atas P, R, E untuk tiap tugas. Dan yang paling krusial, langkah keempat, sadari kalau sistem ini harus fleksibel. Kehidupan kan berubah, jadi tinjau ulang secara berkala. Ini pengingat yang penting banget ya. Tujuan ngobrolin ini semua bukan buat nyari siapa yang paling capek atau siapa yang salah. Bukan. Tujuannya adalah mengubah dinamika dari kamu lawan aku, jadi kita lawan masalahnya bareng-bareng. Tujuannya adalah biar kita bisa menang bersama sebagai satu tim. Jadi, setelah ngeliat ini semua, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ya kita capek, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa mulai bikin perubahan. Percakapan adalah kuncinya. Dan obrolan yang kamu mulai malam ini bisa jadi awal dari rumah tangga yang lebih adil, lebih bahagia, dan terasa jauh lebih ringan buat dijalani bareng-bareng.